Perkenalkan, nama saya Bagus Algoar dari kelas 11 MIPA 6, absen 10. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi pada wanita. Berbeda dengan pria, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur selama kurun waktu tertentu. Kurun waktu tersebut merupakan siklus reproduksi wanita. Siklus itu dikontrol oleh hormon dan berhubungan dengan peristiwa ovulasi atau pelepasan sel telur. Siklus reproduksi ini juga dikenal dengan istilah siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses seluruhnya ovum matang yang tidak dibuahi beserta dinding uterus yang terjadi secara periodik. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase ini berlangsung selama 4-6 hari dalam suatu siklus. Hormon yang berperan pada fase ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Endometrium mengalami degenerasi karena hormon estrogen dan progesteron berhenti dikeluarkan. Endometrium yang berdegenerasi menyebabkan darah, mukus, dan sel-sel epitel dikeluarkan sebagai darah haid. Yang kedua adalah fase praovulasi. Fase dimulai pada hari kelima sampai hari ke-13 dari siklus. Pada fase ini hormon yang berperan yaitu FSH. FSH menstimulasi sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Fase ovulasi adalah proses pengeluaran sel telur karena pecahnya folikel graft dalam ovarium. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau disebut juga fase sekresi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 sampai ke-28 dari siklus. LH merangsang folikel graft yang telah kosong membentuk korpus luteum. Kemudian korpus luteum menghasilkan progesteron. Endometrium terus menebal karena dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron yang disekresikan korpus luteum. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum berdegenerasi sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsya Salsabila, absen 14 dari kelas 11 MIPA 6. Akan menjelaskan tentang peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan proses pembuahan yang terjadi ketika sel ovum dan sel sperma membentuk zigot karena peristiwa kopulasi. Atau bisa disebut dengan suatu peristiwa bersatunya sel sperma dan sel telur. Fertilisasi ini terjadi di oviduct atau tuba Fallopi. Dalam perjalanannya ketika menuju ke uterus, zigot akan mengalami pembelahan. Pembelahan zigot akan menghasilkan 32 sel yang bentuknya sama seperti buah arbei yang disebut dengan morula. Pembelahan dari morula sendiri akan menghasilkan blastosit dan fasenya disebut dengan blastula. Blastosit akan menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi inilah yang menyebabkan kehamilan. Fertilisasi juga memiliki pengertian yaitu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Fertilisasi juga melibatkan sitoplasma dan bahan nukleus. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet, yaitu gametogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang dikenal sebagai spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina. Setelah proses fertilisasi ini berlangsung, akan dilanjutkan oleh proses embriogenesis yang meliputi proses pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi. Serta proses terakhir yaitu organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ tubuh. Fertilisasi yaitu meleburnya sel sperma dan sel ovum di dalam tuba Fallopi atau oviduct, yang merupakan tahap awal terjadinya kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya Dinda Kodara Maheni, absen 12 dari 11 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang persalinan. Pertama-tama, apa sih itu persalinan? Persalinan itu adalah proses kelahiran bayi. Nah, proses kelahiran bayi ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu berfungsi untuk kontraksi uterus atau kontraksi rahim. Jadi, di rahim itu akan terjadi kontraksi disebabkan atau dipengaruhi oleh hormon estrogen ini. Lalu yang kedua, ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini memiliki fungsi yang sama dengan hormon estrogen, yaitu berfungsi untuk kontraksi uterus atau kontraksi rahim. Yang ketiga, hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini memiliki fungsi untuk meningkatkan atau menambah intensitas kontraksi uterus atau kontraksi rahim tadi. Jadi, pada saat rahim berkontraksi diakibatkan oleh hormon estrogen dan hormon oksitosin, di hormon prostaglandin ini kontraksi itu akan dilakukan dengan cara intens. Jadi itu kontraksinya akan terus menerus terjadi kontraksi. Yang keempat, hormon relaksin. Hormon relaksin adalah berfungsi untuk relaksasi. Yaitu melonggarkan tulang pinggul ibu sehingga memudahkan jalan bayi itu untuk keluar. Selain dipengaruhi oleh beberapa hormon ya, saya di sini juga akan menjelaskan tentang proses tahapan persalinan. Yang pertama itu adalah dilatasi serviks. Dilatasi itu memiliki arti pelebaran. Serviks itu artinya leher rahim, jadi kalau digabung pelebaran leher rahim. Nah, mungkin dilatasi serviks itu sedikit tidak familiar di telinga kita ya. Kalau di masyarakat, dilatasi serviks ini lebih sering disebut dengan pembukaan. Jadi kita akan lebih familiar mendengarnya dengan sebutan pembukaan. Jadi itu dilatasi serviks tadi, serviksnya atau lehernya itu akan dipaksa untuk melebar guna untuk jalan keluar si bayi. Nah, pelebarannya ini jaraknya bisa lebarnya itu 1 cm sampai 10 cm tergantung pembukaannya. Jadi pembukaan penuh itu atau pelebaran penuhnya itu besarnya sampai 10 cm. Pembukaan ini terjadi dari pembukaan 1 sampai pembukaan ke-10. Pembukaan 1 lebarnya 1 cm, pembukaan kedua 2 cm, sampai ke pembukaan 5 cm, dan pada pembukaan penuhnya yaitu 10, pembukaan ke-10 itu nanti besarnya 10 cm. Tahapan pembukaan 1 sampai pembukaan 10 ini memerlukan waktu 1 sampai 24 jam sampai pembukaan 10 itu ya. Jadi antara pembukaan 1 dan pembukaan kedua pasti ada jaraknya. Sehingga 1 sampai 10 itu memerlukan waktu sampai 24 jam atau 1 hari. Kalau kepala bayi itu sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan, itu kan tadi sampai pembukaan ke-10 kepala bayi sudah mulai kelihatan, berarti itu sudah masuk ke tahap kedua, yaitu kelahiran bayi, tahapan kelahiran bayi. Jika kepala bayi tadi sudah keluar dari serviks, maka bayi itu akan bergerak dibantu oleh si ibu dengan ibu itu akan mengejam, dibantu untuk mengejam. Nah, pengejanan itu apa? Pengejanan itu berkontraksinya otot dinding rahim dan dinding perut ibu, sehingga nanti bayinya itu dapat keluar dan bayinya akan lahir. Nah, saat bayinya lahir ini, tahapan ini belum selesai, masih ada tahapan lagi selanjutnya, kurang satu lagi, yaitu tahapan kelahiran plasenta. Saat bayi sudah keluar, plasentanya masih di dalam rahim ibu, jadi plasenta itu harus dikeluarkan. Nah, tahapan gini kan kelahiran plasenta. Kelahiran plasenta itu nanti ibu akan berkontraksi mengeluarkan plasentanya itu dari dalam rahim menuju keluar rahim melalui vagina, sama seperti kelahiran bayi.
tapi yang dikeluarkan plasenta. Oke, cukup. Sepertinya ini cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suraktova Pramudia dari 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI atau air susu ibu. Air susu ibu atau yang disingkat dengan ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi yang merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong yang mengandung banyak imunoglobulin A yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit. Bila ibu tidak dapat menyusui anaknya, harus digantikan oleh air susu dari orang lain atau susu formula khusus. Kelangsungan bayi yang baru lahir tergantung pada persediaan susu dari ibu. Produksi susu, air susu atau laktasi berasal dari sepasang kelenjar susu ibu. Sebelum kehamilan, payudara hanya terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak, serta suatu sistem berupa kelenjar susu dan saluran-saluran kelenjar atau duktus kelenjar yang belum berkembang. Dari masa kehamilan, pertumbuhan awal kelenjar susu dirancang oleh mamotropin. Mamotropin merupakan hormon yang dihasilkan dari hipofisis ibu dan plasenta janin. Selain mamotropin, ada juga jumlah besar estragon dan progesteron. Pada masa kehamilan, pertumbuhan awal kelenjar susu dirancang oleh mamotropin. Mamotropin merupakan hormon yang dihasilkan dari hipofisis ibu dan plasenta janin. Selain mamotropin, ada juga sejumlah besar estrogen dan progesteron yang dikeluarkan oleh plasenta, sehingga sistem saluran kelenjar payudara tumbuh dan bercabang. Secara bersamaan, kelenjar payudara dan jaringan lemak di sekitarnya juga bertambah besar. Meskipun estrogen dan progesteron penting untuk perkembangan fisik kelenjar payudara sama kehamilan, pengaruh khusus dari kedua hormon ini adalah untuk mencegah sekresi dari air susu. Selain kedua hormon tersebut, ada juga yang disebut dengan hormon prolaktin. Hormon prolaktin merupakan hormon yang berlawanan, yaitu meningkatkan sekresi air ibu. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis ibu. Konsentrasi hormon tersebut meningkat dari minggu kelima kehamilan sampai kelahiran bayi. Selain itu, plasenta juga mengsekresi sejumlah besar somatotropium karion manusia, yang juga memiliki sifat elektrogenik ringan sehingga menyokong prolaktin dari hipofisis ibu. Manfaat ASI. Berikut ini terdapat beberapa manfaat ASI, terdiri atas 1. Manfaat ASI bagi si bayi. Melindungi dari serangan alergi karena mengandung imunoglobulin A. Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara. Membantu pembentukan rahang yang bagus. Mengurangi resiko terkena penyakit diabetes. Kanker pada anak juga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung. Menunjang perkembangan motorik bayi. Manfaat yang kedua yaitu bagi ibu. Mempercepat involusi atau pemulihan dari proses persalinan dan dapat mengurangi pendarahan karena otot-otot di rahim mengerut. Otomatis pembuluh darah yang terbuka itu akan terjepit sehingga perdarahan dapat terhenti. Mencegah kehamilan karena kadar prolaktin yang tinggi, menekan hormon FSH sehingga ovulasi dapat mencapai 99%. Apabila ASI diberikan secara terus-menerus tanpa tambahan selain ASI. Meningkatkan rasa kasih sayang terhadap anak, ibu dan anak. Mengurangi resiko penyakit kanker. Membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan. Menurunkan resiko DM tipe 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.